Penutup buku pengantar Sosiologi Surjono Sukanto. Keterkaitan public speaking dengan sosiologi komunikasi. 1. Pengantar. Public speaking merupakan kegiatan interaksi sosial. Akan ditelaah pada masalah sosiologi komunikasi yang perlu dipertimbangkan oleh seseorang atau suatu pihak yang berbicara kepada umum. 2. Khalayak yang dihadapi. Khalayak yang dihadapi lebih dari satu orang. Khalayak mempunyai keanekaragaman yang relatif tinggi seperti latar belakangnya. Seorang pembicara harus membuat tolak ukur yang seragam terlebih dahulu dengan cara meminta data mengenai hal yang dihadapi sebelum public speaking berlangsung. Yang ketiga, usaha khalayak menjadi pendengar yang aktif, yakni seseorang pembicara itu harus mengusahakan agar menjadi pendengar yang baik, kemudian menciptakan kewibawaan dan menciptakan kelandasan pengetahuan yang sama. 4. Usaha untuk mempengaruhi khalayak. Yang pertama, mengembangkan suasana, menciptakan keadaan yang baik, mengajak khalayak untuk mengadakan diagnosis terhadap keadaan yang dihadapi, menambahkan keinginan agar keadaan yang dihadapi diubah, kemudian menjelaskan keuntungan dan kerugian sebagai akibat terjadinya perubahan. Yang kelima, kemampuan yang diperlukan. Yang pertama, menyajikan dengan bahasa yang sederhana tetapi mudah dimengerti khalayak. Selanjutnya, menyajikan bahan yang secara sistematis. Kemudian menguasai bahan yang disajikan dengan baik, serta memberi contoh sederhana yang penting berasal dari kehidupan sehari-hari. Penutup, keterkaitan antara public speaking dengan sosiologi komunikasi terletak pada kenyataan bahwa public speaking pada hakikatnya merupakan penerapan konsep sosiologi komunikasi tertentu. Seorang pembicara mengetahui dan memahami aspek sosiologi kehidupan masyarakat, rajin melatih diri berbicara di depan umum dengan memberikan penyajian yang akurat mengenai masalah yang dihadapi. 4. Usaha untuk mempengaruhi khalayak. Yang pertama, mengembangkan suasana, menciptakan keadaan yang baik, mengajak khalayak untuk mengadakan diagnosis terhadap keadaan yang dihadapi, menambahkan keinginan agar keadaan yang dihadapi diubah, kemudian menjelaskan keuntungan dan kerugian sebagai akibat terjadinya perubahan. Yang kelima, kemampuan yang diperlukan. Yang pertama, menyajikan dengan bahasa yang sederhana tetapi mudah dimengerti khalayak. Selanjutnya, menyajikan bahan yang secara sistematis. Kemudian menguasai bahan yang disajikan dengan baik, serta memberi contoh sederhana yang penting berasal dari kehidupan sehari-hari. Penutup, keterkaitan antara public speaking dengan sosiologi komunikasi terletak pada kenyataan bahwa public speaking pada hakikatnya merupakan penerapan konsep sosiologi komunikasi tertentu. Seorang pembicara mengetahui dan memahami aspek sosiologi kehidupan masyarakat, rajin melatih diri berbicara di depan umum dengan memberikan penyajian yang akurat mengenai masalah yang dihadapi. B. Dampak pada sistem sosial budaya. Yang pertama, sistem kemasyarakatan dan sistem sosial budaya. Sistem kemasyarakatan mencakup beberapa subsistem, yakni subsistem politik, subsistem ekonomi, subsistem sosial, subsistem budaya, subsistem pertahanan keamanan, dan subsistem hukum. Selanjutnya, unsur pokok subsistem sosial budaya, yakni meliputi kepercayaan, perasaan dan pikiran, tujuan, kaidah atau norma, kedudukan dan peranan, pengawasan, sanksi, fasilitas, kelestarian dan kelangsungan hidup, dan keserasian antara kualitas hidup dengan kualitas lingkungan. Yang kedua, indikator perubahan, yaitu tema pokok analisis sosiologis terhadap perubahan sosial. Kemudian, masalah pokok studi terhadap perubahan dan faktor penyebab dan indikator. Dampak pembangunan. Pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Pembangunan mengakibatkan terjadinya dampak pada subsistem kemasyarakatan, misalnya pada sistem sosial budaya. 4. Penanggulangan dampak. Penanggulangan terhadap dampak pembangunan sangat penting karena pada pelopor pembangunan maupun masyarakat yang sedang membangun menginginkan akibat yang positif dari pembangunan. Pembangunan untuk masyarakat mungkin suatu pembaruan unsur hingga masyarakat tersebut sampai memutuskan untuk menerimanya. C. Tinjauan sosiologis mengenai lingkungan anak dan remaja yang menunjang tumbuhnya motivasi dan keberhasilan studi anak. 1. Orang tua, saudara, dan kerabat dekat. Lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tua, saudara, serta mungkin kerabat dekat.
Melalui lingkungan itu, anak menjadi mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan hidup sehari-hari. Jika pada anak, orang tua harus menanamkan agar anak berpengetahuan, sedangkan pada remaja, orang tua harus memberikan pengertian melalui cara-cara yang dewasa. Oleh karena itu, lingkungan terdekat senantiasa harus siap untuk membantu sang remaja. Kedua, kelompok sepermainan. Sahabat yang baik dan benar akan menunjang motivasi dan keberhasilan studi karena dengan mereka biasanya terjadi proses saling mengisi yang memungkinkan berbentuk persaingan yang sehat. Ketiga, kelompok pendidik atau sekolah. Pada pendidikan formal, guru mempunyai peranan dalam membentuk dan mengubah perilaku anak didik. Hasil kegiatan guru akan memotivasi dan keberhasilan studi mempunyai pengaruh yang sangat besar pada tahap pendidikan yang selanjutnya.